Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Polda Bali, semuanya saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini kita terus semangat dalam menjalankan ibadah, dan di pagi hari ini kita bisa menjalankan ibadah salat subuh berjamaah di Masjid At-Taqwa ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya pada pagi hari ini saya akan kembali menyampaikan tentang masalah fikih seperti yang biasa saya sampaikan pada kajian Sabtu subuh. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang perlu kita ketahui bahwasannya kita wajib beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Dene kok ora gelem ibadah wis urusane dhewe-dhewe. Yang jelas kita wajib beribadah selama masih hidup sampai dengan datangnya kematian, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan ibadah yang kita lakukan berbagai macam bentuk, bisa berupa sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya. Di dalam menjalankan ibadah, kewajiban kita harus benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar dalam artian harus memiliki ilmu, dilakukan secara benar sesuai dengan apa yang telah diatur oleh agama, tidak boleh ngawur. Wa kullu man berilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima dalam artian harus memenuhi syarat-syarat diterimanya seperti ikhlas. Kalau salat khusyuk, harus makan makanan yang halal dan lain sebagainya. Jadi dua hal ini tidak bisa kita abaikan. Satu harus sah, yang kedua harus diterima. Segala usaha kita lakukan agar bisa terpenuhi keduanya. Kemudian dalam masalah sholat itu ada rukun, ada sunnah. Rukun itu berarti wajib dilakukan, sunnah itu dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak menjadikan batalnya sholat. Tapi kalau rukun tidak dilakukan, sholatnya batal. Yang saya ingin sampaikan kesempatan pagi hari ini, sholat versi masing-masing madhab, biar kita paham ternyata memang satu madhab dan madhab yang lain tidak sama. Walaupun kita sudah melakukan sholat setiap hari, jadi ada yang kurang dan mungkin kita suudzon pada yang lainnya yang tidak sama dengan yang kita lakukan. Intinya kalau memang sudah ada yang diikuti, monggo terserah. Hanya saja umumnya dari kita madhabnya adalah Syafi'i, karena yang diajarkan oleh guru-guru kita adalah sholat versi Syafi'i. Tergantung yang mengajarkan itu siapa dan yang diajarkan versi siapa, kan? Kalau versinya Syafi'i ya seperti yang kita lakukan secara umum selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah sholat ini yang pertama yang harus kita perhatikan masalah syaratnya. Syarat-syarat sholat harus terpenuhi. Suci dari hadas, dari najis, menghadap kiblat, sudah masuk waktunya sholat. Kalau belum masuk, ya sholatnya tidak sah. Kalau sudah keluar waktunya, namanya qadha. Berarti tidak boleh, ya harus, karena kita punya hutang harus kita bayar.
walaupun bangunnya jam 9 belum sholat subuh, ya jam 9 itu harus sholat subuh. Jangan menunggu subuh yang berikutnya. Kalau sudah qadha, sudah tidak ada waktunya. Bagaimana versi sholat masing-masing madhab? Setelah selesai kita memenuhi persyaratan sholat, kemudian kita melakukan sholat. Tentunya yang pertama adalah takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram, wa yusannu at-talaffuz bin niyah indal jumhur khairi malikiyah. Yang pertama disunnahkan melafadzkan niat menurut jumhurul ulama. Siapa jumhur? Syafi'i, Hanafi, Hambali. Selain Maliki, lafadz niat itu sunnah. Nawaitu tausolli, biasanya kita usolli fardhus subhi rakaataini mustaqbilal qiblat adaan. Kalau kita jadi imam ya imaman, kalau jadi makmum makmuman. Ini hukumnya sunnah. Yang mensunnahkan bukan hanya Syafi'i, selain Maliki yakni Syafi'i, Hambali dan Hanafi semuanya mensunnahkan talaffuz bin niyah. Tujuannya apa? Agar ketika takbiratul ihram kita bisa memasukkan niat. Karena dalam madhab Syafi'i wajib niat bareng dengan takbiratul ihram, bareng dengan Allahu Akbar, itu wajib. Sedangkan madhab yang lain misalkan Maliki itu cukup diniatkan sebelum takbiratul ihram karena niat bukan termasuk bagian rukun, sehingga diniatkan sebelum takbiratul ihram sah. Ini juga perbedaan. Nanti kalau kita madhab Syafi'i niat harus bareng dengan takbiratul ihram, kemudian baca Allahu Akbar dibarengi dengan niat menurut Syafi'i. Kemudian menurut Maliki Allahu Akbar niki jahiron biha indal malikiyah rafi'an yadahi ma'a ibtida'i takbir mukhrijan kafayum min kumaihi bila fil mar'ah. Artinya waktu membaca Allahu Akbar kita mengeraskan suara, sunnah mengeraskan suara, kemudian tangan diangkat sambil mustaqbilan biha al-qiblah, dengan menghadap ke arah kiblat. Arah kiblat. Nanti seperti ini tentunya ya. Jari-jari agak didoyongkan ya, agar juga ikut menghadap ke arah kiblat. Kayak seperti harimau yang mau menerkam. Bukan begini ya, begini. Sampai ke sebelah telinga. Kemudian yang berikutnya setelah itu meletakkan wayatu indal jumhur haram malikiyah, meletakkan tangan. Di mana tangan diletakkan? Menurut madhab Syafi'i diletakkan di bawahnya dada sebelah kiri dengan memegang pergelangan tangan. Di madhab yang lain yang dipegang punggungnya telapak tangan. Ya, Syafi'i memegang pergelangan tangan dan letakkan di bawah dada. Beda dengan madhab Hanafi dan Hambali. Sumayata'u kafahu al-yumna 'alal yusra tahta suratihi indal Hanafiyah wal Hanabalah. Menurut Hambali dan juga Hanafi itu meletakkan tangannya tetap di atasnya yang kiri, namun posisinya di bawah pusar. Sehingga jangan kemudian disalahkan kalau meletakkan di bawah pusar. Koyoknya keliopo misalnya ngoten ya. Betul, memang hadis ada yang menjelaskan seperti itu, di bawah pusar. Hanafi sama Hambali. Menurut madhab Maliki wa yursiluhuma indal malikiyah, madhab Maliki itu tidak diletakkan di atas tangan kiri, langsung dilepaskan tangan, langsung dilepaskan seperti itu. Kalau ada orang yang seperti itu, kita pun husnudonnya ya kita anggap mereka adalah ikut Maliki. Jangan kemudian langsung disalahkan, tanya dulu sebelum ditegur. Wah kamu salah, ya tidak bisa kalau memang ikut Maliki. Kemudian yang berikutnya sumaya yaqra'u as-sana, membaca sanak indal Hanafiyah wal Hanabalah. Setelah Allahu Akbar menurut Hanafi sama Hambali yang dibaca adalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha khairuka. Yang dibaca itu. Syafi'i yang dibaca wajhatu wajhiyah
lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman saterusnya itu Syafi'i. Jadi selain Syafi'i bacanya subhanakallahumma wa bihamdika ila akhirih seperti tadi, sehingga ada perbedaan. Maliki tidak membaca sama sekali, setelah Allahu Akbar langsung membaca Fatihah. Kemudian disunnahkan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sunnah dalam madhab Syafi'i. Kemudian di dalam membaca bismillah ada beberapa versi. Hanafi sama Hambali bismillahnya disirkan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang dikeraskan mulai alhamdulillah, sedangkan bismillahnya dipelankan. Madhab Hanafi sama Hambali. Syafi'i dikeraskan semuanya, bismillahirrahmanirrahim saat terusnya keras. Sedangkan Maliki yang perlu kita ketahui ini, wala yusammi indal malikiyah, sedangkan madhab Maliki itu tidak membaca bismillah sama sekali, tidak membaca sama sekali. Apakah sah sholatnya? Sah, karena madhabnya Maliki. Syafi'i mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena Syafi'i menggunakan hadis bahwa bismillahirrahmanirrahim bagian dari Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Ayat itu yang dipakai. Maliki, hadis itu yang dipakai. Maliki pakai hadis yang lainnya yang tidak menjelaskan tentang bismillah bagian dari Al-Fatihah. Memang tidak membaca sama sekali menurut madhab Maliki. Dan baca Fatihah, setelah membaca Fatihah kemudian sampai waladhdallin kita baca amin. Baca amin ketika jahar ya dijaharkan menurut Syafi'i dan Hambali. Menurut Maliki walaupun jahar bacaan Fatihahnya, aminnya tetap disirkan, tetap dibaca pelan, waladhdallin amin. Ini jarang dipraktekkan menurut ini. Kalau waladhdallin keras ya pasti amin, berarti rata-rata Syafi'i. Andaikan pelan berarti ikut Maliki sama Hanafi. Setelah itu membaca surat, membaca ayat-ayat Al-Quran setelah Fatihah. Ayatnya terserah apa yang dibaca, satu ayat pun boleh, Yasin misalkan seperti itu. Andaikan tidak membaca ya tidak batal sholatnya, karena itu hukumnya adalah sunnah. Setelah itu summa yukabiru lirruku', baca takbir untuk ruku', Allahu Akbar, ruku' dengan mengangkat tangan menurut madhab Syafi'i, Hambali sama Maliki. Sedangkan Hanafi tidak mengangkat tangan. Ketika mau ruku' tidak mengangkat tangan, langsung Allahu Akbar. Kemudian memegang bagian lutut dengan kedua tangan dan tumakninah. Setelah itu membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kalau Hanafi hanya subhana rabbiyal azimi tanpa wa bihamdi. Perbedaannya seperti itu. Setelah itu mengangkat sumayar fa'ursa, mengangkat kepala dari rukuk, mengatakan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah madhab Syafi'i ini dibaca oleh makmum, imam semuanya membaca. Kalau kita dengar muballigh atau yang mengeraskan suaranya imam, waktu kita melihat di Istiqlal Jumatan ya, biasanya langsung Rabbana lakal hamdu, kan seperti itu mubalighnya atau yang mengeraskan suara imamnya. Dalam madhab Syafi'i, imam mubaligh itu merupakan bagian daripada musolli yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh imam. Sehingga kalau madhab Syafi'i yang diikuti ya ikut sami Allah liman hamidah, tidak langsung Rabbana lakal hamdu. Nanti si makmum baca sami Allah liman hamidah. Dan di tengah-tengah kita ada 2 versi juga kan. Ada yang tidak membaca makmumnya sami Allah liman hamidah, langsung membaca Rabbana lakal hamdu. Syafi'i baik imam, makmum, orang sholat sendirian, semuanya membaca sami Allah liman hamidah. Setelah itu membaca Rabbana lakal hamdu. Yang berikutnya, setelah itu i'tidal, setelah i'tidal sujud
dalam mengerjakan sujud sumayahwili sujud watian inda kharil malikiyah rukbatai. Menurut selain madhab maliki, yang didahulukan kalau sujud adalah lututnya. Setelah lutut sumayadahi, kemudian kedua tangan, summa jabhatahu, kemudian dahinya, wa angfahu, dan hidungnya. Sedangkan madhab maliki yang didahulukan adalah kedua tangannya. Madhab maliki kalau kita sujud yang didahulukan kedua tangannya. Oke, biasanya agak kesulitan, enak kalau kaki yang duluan. Apakah ketika kita mendahulukan tangan, Syafi'i itu membolehkan? Boleh, namun hukumnya adalah makruh. Nanti Syafi'i mensunahkan lututnya dulu baru tangannya. Kalau Maliki mensunahkan tangannya dulu baru lututnya. Berarti kalau ada orang yang seperti itu, Maliki sematan maut, atau mungkin belum paham ya. Sebenarnya Syafi'i, namun karena memang tidak paham, akhirnya melakukan yang semacam itu. Setelah sujud, kemudian membaca subhana rabbiyal a'la. Seperti tadi, kalau Hanafi hanya subhana rabbiyal a'la, selain Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali ditambah wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi sebanyak 3 kali. Itu hukumnya sunnah, wajibnya tumakninah. Tumakninah itu yang penting berhenti sebentar, sekira gerakan sebelum dan sudahnya sudah terpisah, sehingga kita tidak boleh mencela orang yang tarawihnya cepat. Kalau memang sudah tumakninah, ya sah, tidaklah batal sholatnya. Kapan tumakninah? Walaupun tidak baca apa-apa ya, sedangkan membacanya hukumnya adalah sunnah. Setelah itu duduk di antara dua sujud ya. Duduknya duduk iftiras. Duduk iftiras itu berarti kaki dijadikan sebagai sandaran pantat, kemudian baca Rabbi firli saterusi. Sujud yang kedua berdiri. Dalam madhab Syafi'i, ketika berdiri dari rakaat pertama itu tidak mengangkat tangan, tapi kalau berdiri dari tahiyat awal baru mengangkat tangan. Kalau mengangkat tangan setelah rakaat pertama hukumnya makruh. Makruh, tidak sampai membatalkan sholat. Kemudian ketika kita berdiri seperti tadi di awal, setelah itu ruku, i'tidal, sujud, tak terusé. Yang kemudian berikutnya adalah duduknya tahiyat akhir, atau sebelum duduk tahiyat akhir ada kesunahan kunut di dalam sholat subuh. Wa yaqnutu fi sholati subhi qabla ruku' indal malikiyah wa huwa afdal. Menurut madhab Maliki, sunnah kunut subuh dilakukan sebelum ruku'. Setelah membaca ayat-ayat Al-Quran, sebelum ruku' kunut dulu dalam madhab Maliki. Kalau diterapkan pasti akan timbul gejolak, wah kok enak kunut saurunge. Padahal sebenarnya Maliki wang seperti itu, tidak masalah kalau paham. Kalau tidak paham itu repot. Namanya ikut Maliki kunut sebelum rukuk, sah-sah mawon. Kalau memang ikutnya Maliki. Syafi'i kunutnya setelah rukuk, wa ba'dahu inda Syafi'iyah. Sedangkan menurut madhab Hambali dan Hanafi tidak ada kunut. Masing-masing ada dalil dari hadis yang dijadikan sebagai pijakan. Tidaklah ngawur, yang kunut bener, sing ndak kunut ya bener. Dengan adanya dasar yang telah dipakai masing-masing. Kemudian ketika kita tahiyat, jalasa li tahiyat li tasyahudil awal muftarisan indal jumhur. Ketika tahiyat awal ini juga beda. Menurut madhab Maliki, tahiyat awalnya itu duduknya seperti duduknya tahiyat akhir, namanya tawarruk. Madhab Maliki. Kalau madhab selain madhab Maliki, duduknya duduk iftiras seperti tadi. Tawarruk dan iftiras bedanya apa? Kalau tawarruk itu di blosoknya niku duduknya tahiyat akhir. Tahiyat awal duduknya sama dengan tahiyat akhir menurut madhab Maliki.
Menurut madhab Syafi'i, tahiyat awal berbeda dengan tahiyat akhir. Walaupun sholatnya 2 rakaat, kalau sudah tahiyat akhir, Syafi'i mensunnahkan tawarruk. Sedangkan madhab selain Syafi'i, misalkan madhab Hambali, tidak salah Hambali itu duduknya adalah duduk iftiros kalau 2 rakaat walaupun mau salam. Dan memang ada yang mempraktekkan seperti itu. Nggih, monggo mau praktek seperti itu. Namun bagi yang tidak tahu, kadang nggih war salam kok duduknya tahiyat awal, roh salam, agak sesuatu yang berbeda dan dianggap mungkin bisa salah atau gimana bagi yang tidak tahu. Sebenarnya dalam madhab itu memang terjadi perbedaan. Kemudian yang berikutnya, ketika kita membaca tahiyat, mulai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul terusé sampai asyhadu an la ilaha illallah, itu sudah ada persiapan mulai dari awal seperti ini, tangan kanannya ada persiapan seperti ini. Nanti kalau sampai illallah diangkat, diturunkan kapan? Diturunkannya setelah salam kedua dalam madhab Syafi'i, diangkat turunkan setelah salam kedua. Kalau madhab Hanafi itu diangkat hanya sebentar. Wa yusiru bisababah indal Hanafiyah inda qouli la ilaha illallah sumayatu anha inda illallah. La ilaha illallah langsung turun. Sedangkan madhab Maliki mulai dari awal. Madhab Maliki mulai dari awal sudah diangkat. Min awalit tasyahud indal Malikiyah. Mulai dari awal sudah diangkat. Dan ini juga terjadi di tengah-tengah kita. Monggo yang seperti itu, yang Syafi'i jangan ragu, ternyata saya salah, saya ngangkatnya kok menunggu illallah. Dan Maliki juga ma'at tahrik, beserta menggerakkan. Maliki beserta menggerakkan. Mulai dari awal sudah digerak-gerakkan. Ini madhab Maliki. Ini kumbutan salah, ma'at tahrik diangkat mulai dari awal serta digerak-gerakkan. Kemudian yang berikutnya terakhir adalah salam. Salam di dalam madhab selain madhab Maliki hanya sampai assalamualaikum warahmatullah. Sedangkan madhab Maliki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai wabarakatuh untuk madhab Maliki. Itulah perbedaan secara singkat antara masing-masing madhab dalam mengerjakan sholat. Intinya perbedaan-perbedaan itu hal yang biasa, tidak perlu kita persoalkan, dan masing-masing madhab memiliki dasar masing-masing. Ada dalil, kalau dicari hadisnya mana, anunya mana, itu mesti ada. Sedangkan kita sebagai orang yang mungkin pemahaman agamanya kurang, ya kita ikut madhab dan yakin bahwa yang dilakukan madhab itu memang benar, dan menghargai madhab yang lain yang tidak sama dengan madhab yang kita ikuti. Insya Allah kalau seperti itu jauh lebih harmonis dalam hubungan ibadah dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, monggo bagi yang mau bertanya baik seputar yang saya sampaikan atau yang lainnya, saya persilahkan. Tidak ada pertanyaan. Yang belakang ada, belakang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustaz, mau bertanya. Kalau misalkan kita belum paham terhadap matematika, ternyata kita mempraktikkannya secara campuran. Ada mazhab Malik di Hanafi, itu bagaimana? Terima kasih atas pertanyaannya. Masih ada? Oh, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, satu lagi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya mengenai tempat ibadah yang caranya itu adalah karena yang saat membuat itu ada yang bisa dipakai untuk ibadah. Subhat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama mengenai ketika kita tidak paham madhab kemudian terjadi campuran. Tentunya yang kami sarankan harus paham masing-masing madhab agar tidak terjadi talfik atau mencampur adukkan madhab. Artinya kalau kita Syafi'i, untuk urusan yang wajib tentunya harus sama mulai dari syarat sampai rukunnya. Kalau kita campurkan antara Syafi'i dengan yang lainnya dalam urusan syarat dan rukun, tentunya nanti akan menjadikan batal. Misalkan kita wudunya modelnya Syafi'i, kemudian kita membaca Fatihah tanpa bismillah, sholat kita akhirnya batal karena kita mengikuti cara yang berbeda, di mana wudunya Maliki harus mengusap seluruh rambut, sedangkan Syafi'i hanya mengusap sebagian rambut. Berarti kalau kita wudunya caranya Syafi'i, menurut Maliki tidak sah. Sholat kita caranya dengan Maliki sah, namun Syafi'i mengatakan tidak sah. Resikonya bisa terjadi sholat itu atau ibadah batal. Kita harus tahu dan ulama memberikan aturan semacam itu. Namun ada kalanya ulama mengatakan talfik tidaklah masalah, mencampur adukkan madhab tidaklah masalah, boleh-boleh saja. Sehingga andaikan wudunya Syafi'i kemudian sholatnya menggunakan Maliki misalkan, sebagian ulama mengatakan boleh-boleh saja. Karena urusan talfik boleh dan tidaknya itu tidak semuanya mengatakan harus tidak boleh talfik tidak. Hanya saja sebaiknya kita ikut mayoritas ulama. Ketika kita tidak tahu, seharusnya kita tahu. Lebih baik tahu daripada tidak tahu. Dan insya Allah ketika kita jalankan dengan rukun yang benar, syarat sunnah-sunnah yang tidak termasuk bagian rukun, andaikan tidak sama ya tidak masalah. Misalkan meninggalkan doa kunut, misal Syafi'i kunut, kok kita tidak kunut, ya tidak masalah, itu bukan bagian yang wajib. Yang jadi masalah itu kalau sudah masuk ke bagian rukun atau sesuatu yang wajib. Sebaiknya diketahui. Kalau ingin benar-benar tidak jadi masalah. Ketika tidak tahu memang sulit, tidak tahu. Kalau tidak tahu harus berusaha bisa tahu bagaimana. Kemudian yang kedua, membaca doa ketika sujud. Memang iya, sujud itu merupakan gerakan sholat yang memang boleh kita panjangkan di situ dengan menambahkan doa. Hanya saja doa yang kita baca adalah doa yang berbahasa Arab atau yang datangnya dari Rasulullah SAW. Jangan pakai bahasa Indonesia, karena salah satu yang membatalkan sholat ketika berbicara. Dengan berdoa waktu sujud, ya Allah berikan saya kekayaan. Ini namanya ngomong. Ngomong itu bisa menjadikan batalnya sholat. Kalau kita doa pakai doa yang biasa dibaca Rasulullah, yang dianjurkan di situ tidak masalah. Dilamakan tidak masalah. Ketika sujud itu tadi hanya sebagian kesunahan dengan baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tambahkan yang lain lebih baik. Dan yang berikutnya mengenai tempat ibadah. Tempat ibadah ketika tempatnya itu belum jelas halal dan haramnya atau identik dengan keharaman,
mungkin hasil dari menipu dan lain sebagainya, otomatis itu menjadi penyebab tidak sah, tidak diterimanya. Sholatnya tetap sah kalau memenuhi syarat dan rukunnya, hanya saja karena itu barang yang haram menjadikan sholatnya tidak diterima. Sama dengan pakai pakaian yang haram dan lain sebagainya. Kalau memang jelas-jelas masih ada kemungkinan ada keharaman di dalam tempat tersebut. Dari mana masih belum jelas dan kemungkinan ada keharaman, menjadikan sholatnya tidak diterima. Namun secara fikih sholat yang dilakukan tetap sah, tetap sah. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada lagi ya. Kita akhiri dengan doa. Kita mohon pada Allah agar terus diberikan hidayah dan taufik, sehingga semangat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman waj'alna mimman istamal qala fayatamun ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana la tad'alna dhanban fi maqamina hadha illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa afaitahu wa la musilan illa yasarta wa la dhalan la hadaitahu wa la jahilan illa 'alamta wa la waladan rabbitahu wa la hajatan dunya wal akhirah illa qadaitaha hasanataha. Rabbana yassir lana umurana maradin wa dunya wal akhirah natin lana minka bil khair wa husnul khatimah na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. La rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dan kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.